Pernahkah Anda mengalami padi kelihatan hijau subur, daunnya lebar-lebar, tapi begitu giliran panen, gabahnya ringan dan banyak yang hampa? Kalau pernah, kemungkinan besar masalahnya bukan di benih atau air, tapi di unsur hara yang tidak lengkap. Hari ini kita akan bahas tuntas unsur hara makro dan mikro yang paling dibutuhkan padi sawah agar panen melimpah dan gabah bernas. Banyak petani terlalu fokus pada merek pupuk yang mahal, padahal tanaman padi itu tidak kenal merek. Yang dikenali tanaman adalah unsur haranya. Unsur hara ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur hara makro, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kedua, unsur hara mikro, yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi perannya sangat menentukan hasil akhir. Ingat, kurang satu saja dari unsur-unsur ini, hasil panen tidak akan pernah bisa maksimal. Ibaratnya membangun rumah, kalau kurang semen atau paku, rumahnya pasti tidak akan kokoh kan? Mari kita mulai dengan unsur hara makro primer yang paling terkenal, NPK. Pertama, nitrogen atau N. Nitrogen ini tugas utamanya adalah untuk pertumbuhan vegetatif, yaitu daun dan anakan. Kalau kekurangan nitrogen, gejalanya sangat jelas. Daun akan terlihat pucat atau kekuningan, dan jumlah anakan jadi sedikit. Tapi hati-hati. Kelebihan nitrogen juga berbahaya. Daun memang akan jadi hijau pekat, tapi batangnya menjadi lunak dan gampang terserang penyakit. Yang paling parah, kelebihan nitrogen bisa membuat bulir padi menjadi hampa saat panen. Jadi, kuncinya untuk nitrogen adalah cukup, bukan sebanyak-banyaknya. Unsur kedua adalah fosfor. Fosfor ini sangat penting untuk pertumbuhan akar yang kuat dan juga untuk proses awal pembentukan malai. Kalau tanaman kekurangan fosfor, akarnya akan jadi pendek, pertumbuhannya kerdil, dan malai yang keluar pun akan kecil-kecil. Itulah kenapa pemupukan fosfor sangat krusial diberikan di awal tanam saat sistem perakaran mulai terbentuk. Unsur makro primer. Yang ketiga adalah kalium atau K. Kalium ini sering dianggap sebagai unsur nomor 2 setelah nitrogen, padahal perannya sangat besar, terutama di fase generatif. Fungsi utama kalium adalah untuk pengisian bulir padi, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, dan memperkuat batang agar tidak mudah rebah. Kalau padi kekurangan kalium, sudah bisa dipastikan gabahnya akan ringan, banyak yang hampa, dan tanaman jadi gampang roboh diterpa angin. Selain NPK yang utama, ada juga unsur hara makro sekunder yang sering sekali dilupakan oleh petani, padahal perannya tidak kalah penting. Yang pertama adalah kalsium atau Ca. Fungsi kalsium ini adalah untuk memperkuat dinding sel tanaman, termasuk memperkuat leher malai. Kalau kalsium kurang, leher malai jadi lemah dan gampang patah. Akibat pengisian bulir jadi tidak maksimal, dan nutrisi tidak bisa tersalurkan dengan baik ke seluruh biji padi. Selanjutnya ada magnesium atau Mg. Magnesium ini adalah inti dari klorofil atau zat hijau daun. Tanpa magnesium yang cukup, proses fotosintesis tidak akan berjalan maksimal. Sederhananya, sebagus apapun unsur lain yang kita berikan, kalau dapurnya tidak berfungsi, makanan tidak akan bisa dimasak. Itulah peran magnesium. Kemudian ada sulfur atau S atau belera. Sulfur berperan penting dalam pembentukan protein dan juga memengaruhi warna hijau pada daun. Kekurangan sulfur seringkali gejalanya mirip dengan kekurangan nitrogen, yaitu daun yang menguning. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, unsur hara mikro. Unsur-unsur ini dibutuhkan dalam jumlah sangat sedikit, tapi dampaknya luar biasa besar terhadap hasil panen. Unsur mikro pertama adalah zinc atau seng, disingkat Zen.
Zinc ini sangat penting di fase awal pertumbuhan dan juga untuk pembentukan anakan. Gejala kekurangan zinc biasanya adalah tanaman menjadi kerdil, ruas batangnya pendek-pendek, dan jumlah anakan sangat sedikit. Kondisi ini sering disebut penyakit asim-asimen di sawah. Unsur mikro kedua yang sangat krusial adalah boran atau B. Boran ini adalah kunci dari keberhasilan proses pembungaan dan pengisian bulir. Banyak sekali kasus bulir padi hampa atau gabuk ternyata disebabkan karena ketersediaan unsur boran di tanah sangat minim. Boran membantu proses penyerbukan berjalan sempurna. Selanjutnya ada besi atau Fe. Sama seperti magnesium. Besi juga berperan penting dalam pembentukan klorofil. Kekurangan besi bisa menyebabkan daun muda menjadi pucat atau bahkan keputihan. Lalu ada mangan atau Mn. Mangan ini tugasnya membantu kerja enzim-enzim di dalam tanaman agar proses metabolisme berjalan lancar. Seperti unsur mikro lainnya, jumlah yang dibutuhkan sedikit, tapi pengaruhnya terhadap kesehatan dan produktivitas tanaman sangat besar. Setelah mengetahui semua unsur ini, kita bisa melihat kesalahan fatal yang sering dilakukan petani. Pertama, hanya fokus pada NPK saja, sementara unsur makro sekunder dan mikro dianggap tidak penting. Kedua, latah menggunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh, tapi kebutuhan dasar unsur hara tanamannya belum terpenuhi. Ingat, ZPT itu ibarat vitamin atau suplemen, dia tidak akan bekerja secara maksimal kalau makanan pokoknya, yaitu unsur hara makro dan mikro belum lengkap. Jangan sampai kita menghamburkan uang untuk ZPT, padahal masalah dasarnya belum teratasi. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk fokus pada unsur makro dan mikro ini? Biar gampang, kita ringkas ya. Pada fase awal tanam hingga masa vegetatif atau anakan, fokus utamanya adalah pada nitrogen, fosfor, dan zinc. Ini untuk membangun pondasi tanaman yang kuat. Kemudian saat padi menjelang fase bunting atau primordia, fokus beralih ke kalium, kalsium, dan boran untuk persiapan pembungaan dan pengisian bulir. Terakhir, pada fase pengisian bulir, kita tetap fokus pada kalium dan didukung oleh unsur mikro ringan lainnya untuk memastikan gabah terisi penuh dan bernas. Kalau waktu pemberiannya tepat, hasilnya pasti akan jauh berbeda. Sebagai kesimpulan, unsur hara makro itu berfungsi untuk membentuk tubuh tanaman, sedangkan unsur hara mikro berfungsi untuk menyempurnakan hasilnya. Padi yang bagus tidak cukup hanya terlihat hijau saja dari kejauhan, tapi harus berisi, bernas, dan berat timbangannya saat panen. Lengkapi semua nutrisinya, maka padi akan berterima kasih dengan hasil yang melimpah. Nah, dari semua unsur tadi, mana yang paling ingin Anda ketahui lebih dalam? Coba tulis di kolom komentar, NPK atau mikro. Nanti kita akan bahas satu persatu secara lengkap, termasuk dosis dan cara aplikasi yang paling efektif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman petani lainnya. Dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting seputar pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya.